Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan dan akan membahas, yaitu ada sekelompok orang di situ mereka ini beribadah tanpa tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada seorang bapak-bapak juga, mereka ini beribadah tanpa tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menari-nari dan berjoget-joget. Dan mereka ini katanya menisbahkan kepada sholawat. Nah, teman-teman, jadi apakah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan generasi yang terbaik, yaitu salafus soleh, itu mengerjakan amalan seperti ini? Nah, kalau para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak melakukannya, kenapa kita ini sibuk untuk melakukannya? Yaitu beribadah sambil menari-nari, sambil berjoget-joget. Apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan hal demikian? Tentu jawabannya tidak. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya ya, saya akan tampilkan video tersebut. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya ya. Coba lihat ya teman-teman ya. Marhaban, sambil juga joget menari-nari gitu ya. Lalu kalau kita tanya, mana contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dan para sahabat beribadah semacam ini? Lalu jawabannya, yang penting ini kan baik, katanya seperti itu. Ini kan sholawat, yang penting niatnya baik. Itu dalil-dalil mereka ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi teman-teman ya, bapak-bapak ini itu sedang menari-nari karena apa ya? Karena ada ininya juga ya. Kalau tidak ada alat-alat yang untuk menabuh rebana ini, bapak-bapak ini tidak akan berjoget ya. Ini yang membuat bapak-bapak ini berjoget. Oke teman-teman ya, mari kita lanjutkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang saya tampilkan, yaitu apakah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu begini cara ibadahnya? Tentu tidak ya teman-teman, jawabannya ya. Karena apa teman-teman ya? Mereka ini beribadah itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka itu beramal tanpa tuntunan dari Nabi. Maka timbullah inovasi-inovasi yang tiada henti sampai hari kiamat. Karena mereka ini menganggap bahwa yang penting niatnya baik. Selagi baik, pasti dapat pahala. Nah, kemudian dalilnya adalah yang penting niatnya baik. Nah, teman-teman, lalu bagaimana tanggapan ataupun penjelasan dari ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, yaitu tentang beramal tanpa tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan apakah ini jatuh kepada bid'ah? Nah, oke teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah LC, hafizahullah taala. Oke teman-teman, mari kita simak ya. Maka tidakkah Anda takut ketika Anda beramal yang tidak pernah beliau ajarkan, dan Anda merasa amal Anda sudah segunung, sudah 2 gunung, sudah 100 gunung. Ternyata ketika di hadapan Rasul berkata, tak satu pun dari amalan kamu ini yang saya ajarkan. Betul. Rasul menjadi saksi atas umat akhir zaman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 41 dan 42. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah gerangan wahai Muhammad, wahai Rasul, ketika kami pasti akan mendatangkan untuk setiap umat ada saksi di antara mereka, yaitu Rasul mereka sendiri yang Allah utus kepada mereka. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida.
kami pasti mendatangkan engkau untuk mereka. Mereka umatmu, syahida, sebagai saksi. Muhammad, engkau akan menjadi saksi atas umatmu, benar atau tidak benarnya amalan mereka. Hai saudaraku, supaya anda bahagia, berjalanlah di dunia sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Supaya ketika nanti di padang mahsyar, ketika Rasul melihat amalan anda, Rasul mengatakan benar yang dia amalkan ini adalah apa yang kuajarkan. Apa yang pernah kuajarkan kepada umatku. Kalau tidak, nasib anda seperti yang Allah gambarkan di dalam ayat berikutnya. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, ingin sekali orang-orang kafir, wa asawur rasul, dan orang-orang yang menyelisihi Rasul. Mereka ingin sekali, apa yang mereka inginkan? Lau tusawwa bihimul ard, andai mereka diratakan saja dengan tanah. Apa maksud diratakan dengan tanah? Dikembalikan wujud mereka menjadi tanah seperti sedia kala. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah munculnya ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka membuat ajaran-ajaran yang baru, yaitu ajaran bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, oke teman-teman ya, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, itu ada amalan yang dibuat-buat bahkan ditambah-tambah dan seakan-akan menyerupai syariat. Yang seakan-akan menyerupai syariat. Namun pada hakikatnya amalan tersebut itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, dan ini termasuk terancam dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, yaitu tidak ada sumbernya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Maka dari itu ya teman-teman, kita ini beramal harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau ajarkan, maka ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memandai-mandai dan membuat amalan yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu termasuk jatuh ke dalam bid'ah. Lalu kemudian teman-teman, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud pernah berkata pada orang yang amalannya mengada-ngada tanpa pakai tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal niatan orang tersebut benar-benar baik. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, namun tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi halaman 1 nomor 79. Dikatakan oleh Husain Salim Asad bahwa sanad hadis ini jayyid. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus berhati-hati ketika kita mengamalkan amalan-amalan, apakah amalan tersebut itu bersumber ataupun diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan oleh para sahabat. Kalau itu memang benar ada sumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka kerjakanlah. Namun apabila amalan tersebut itu tidak ada sumber dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi maupun para sahabat, maka tinggalkan. Kerjakan amalan-amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.